ibaratnya gini lah, kalau kita itu pengen punya barang bagus, ya ibaratnya orang Jawa bilang itu jer basuki mawa beyo. Nah, jadi jangan takut-takut untuk mengeluarkan biaya, tapi hasilnya kan memang nanti kita bisa merasakan, oh iya ya ternyata dari sekian banyak uang yang saya keluarkan, kok hasilnya nyatanya memang kayak gitu. Dan itu bukan hoak, memang kenyataan untuk PE memang kalau barangnya bagus, harganya juga bagus gitu. Nah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini. Kali ini saya berada di Pulau Jawa. Saya akan review tentang peternakan kambing PE. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Saya akan bertanya-tanya atau akan bicara ngobrol-ngobrol dengan sang narasumber tentang bagaimana sih perkembangan kambing PE di Pulau Jawa. Karena sementara ini saya baru sedikit-sedikit meliput tentang pergerakan atau perkembangan kambing PE untuk di Lampung. Makanya saya hadir di Pulau Jawa untuk cari informasi tentang apa sih kambing PE sendiri di Kaligesing ataupun di Pati guys. Come on, kita ngobrol-ngobrol. Halo Pak Ando, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak. Mohon izin untuk bincang-bincang dengan ya. Monggo. Terutama tentang kambing ini. Oke, siap. Nek saya itu di Pati Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 7 dari kota Pati. Jadi tengah-tengah antara Pati dengan Juwana, pinggir Pantura. Saya Pak Ndut. Pak Ndut. Ya. Oh, orang mengenalnya Pak Ndut. Iya, betul. Pak Ndut, ini tadi kami datang dadaan. Iya, saya makanya kaget itu. Iya. Ini ngobrol-ngobrol sebenarnya usaha Pak Ndut ini apa sih? Ya, nek saya kambing itu kan dulu kan hanya sekedar hobi. Oh, hobi aja. Hobi, tapi saya rasakan kedepannya kok tambah bagus. Akhirnya kan, wah, hobi membawa jadi potensinya bagus untuk kedepannya. Jadi terus akhirnya lambat laun akhirnya jadi profesi begitu Pak. Oh gitu. Iya. Dulu jenengan memulai apa langsung kontes atau gimana Pak? Oh belum, saya belajar dasar dulu. Soalnya PE itu bukan kayak kambing-kambing Jawa lah istilahnya ya. Nah jadi harus tahu dasar-dasar cara pemeliharaan dan perawatannya gitu. Sharing-sharing sama teman gitu yang sudah tahu menggeluti PE, yang sudah master lah istilahnya, terus sharing-sharing ya akhirnya saya tertarik begitu. Masalahnya kedepannya kan namanya kambing Sunni Pak, hitungannya kan apa ya, jadi sulit kalau tidak dipahami dulu gitu istilahnya. Masalahnya kan uangnya bukan uang kecil. Mikirnya kan kayak gitu. Nah, jadi jangan main-main gitulah istilahnya kalau belum tahu dasarnya lah kayak gitu. Dari mana dulu idenya Pak? Dari teman. Itu Pak Lek saya, Pak Leknya nak panggil saya ya malah dia Pak Lek, seperti gitu? Keponakan. Itu kan mulai menerjuni bidang PE itu kan mulai tahun 91 dia. 91. Namanya sudah melalang buahnya lah istilahnya di Kaligesing, di Jawa Timur udah melalang buahnya, dan dia punya piala trofi banyak sekali di rumah. Siapa itu? Pak Karbin itu namanya. Nah itu saya belajar dari situ, terus koordinasi dengan Gerobok Fram teman saya, yaitu sangat membantu untuk sharing-sharing tentang cara pemeliharaan, cara perawatan, nah kayak gitu Pak. Untuk cara melahirkan dari awal sampai A sampai Z itu sudah dikasih tahu dasarnya gitu Pak. Mentor sekalian hitungannya ya saya berguru lah istilahnya gitu Pak. Soalnya kan dia yang lebih dulu menerjuni dalam bidang PE. Dari awal PE itu harganya cuma 1.500 sampai 2.000 itu Pak. Karena untuk spek kedepannya kan namanya kambing seni itu kan gimana ya Pak ya. Jadi ada uniknya, ada seninya, dan ada di hati itu agak nyantol gitu Pak. Jadi dibanding dengan kambing-kambing Jawa atau kambing-kambing jenis Mandras atau dari Bandung Garut itu, saya cenderungnya untuk prospek depannya bagus di PE begitu ya. Selain dari peternakan sendiri, usaha jenengan ini apa Pak? Saya di bidang padi sama beras. Padi dan beras. Iya betul. Oh, penggilingan atau seperti? Penggilingan Pak saya. Oh gitu ya. Padi. Ini ekspor untuk atau gimana? Enggak, kirim ke Bandung, Jakarta, Tasikmalaya, berasnya. Tapi kalau untuk padinya? Padinya ambil terus saya proses sendiri sampai jadi beras. Oh begitu. Nah, sebagai seorang usahawan katakan ya, khususnya di bidang pangan, seperti beras, ini bisa melirik dunia usaha peternakan, khususnya di PE. Ini dari keuntungan apa enggak
lebih mudah cari keuntungan di beras, Pak? Kenapa jenengan melirik ke peternakan ini sendiri? Intinya mainnya di hati, Pak. Oh, gitu? Mainnya perasaan. Jadi kalau sudah nyantol itu gimana, Pak? Jadi cenderungnya kok masuk ke arah situ, biarpun kita itu bau atau apa, tapi ya itu, Pak, uangnya enggak bau gitu, Pak. Kalau dari sisi bisnis bagaimana Pak Andut? Tergantung perawatan, Pak. Kalau ibaratnya gini lah, kalau kita itu pengen punya barang bagus, ya ibaratnya orang Jawa bilang itu jer basuki mawa beyo. Nah, jadi jangan takut-takut untuk mengeluarkan biaya, tapi hasilnya kan memang nanti kita bisa merasakan, oh iya ya, ternyata dari sekian banyak uang yang saya keluarkan, kok hasilnya nyatanya memang kayak gitu. Dan itu bukan hoak, memang kenyataan untuk PE. Memang kalau barangnya bagus, harganya juga bagus gitu. Untuk pasaran sendiri di tempat jenengan ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah untuk pasaran tuh banyak, istilahnya pelanggan-pelanggan dari Jawa Timur, kebanyakan dari Jawa Timur, Pak, saya. Intinya kan saya dengan pelanggan itu memang ngasih ngasih jaminan lah istilahnya. Dalam artian itu kalau tidak sesuai dengan video, tidak sesuai dengan spek barang, mohon dikembalikan, saya tidak akan tarik ongkir gitu. Oh begitu. Ada juga orang dari Blitar ke sini sampai orang Malang ke sini, ya itu kan kelasnya speknya spek istilahnya agak mahal, Pak, itu, Pak. Mahal, itu ya? Kemudian kalau untuk pembelian ini jenengan melingkupi, Pak, untuk Pulau Jawa atau bisa keluar pulau, Pak Andut? Maksudnya orang yang beli atau kita yang ngambil? Beli. Yang beli, ya. Alhamdulillah sampai Lampung. Kemarin ya? juga kirim ke Lombok. Ini yang belum deal, ini Jani sudah deal ya ke Malaysia ini. Satu. Malaysia? Bisa tembus Malaysia? Alhamdulillah, tapi melalui ekspedisi Medan tuh, Pak. Oh, Medan. Gitu. Menembus pasar ini sendiri ini kan bagaimana, Pak? Ya harusnya konsumen kan sudah mengenal PE kan, Pak, ya. Ya tinggal kita ngasih penjelasan, ibaratnya saya seperti konsumen saya di Lampung ya, Pak, itu memang murni dia dari pemula. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ini beli di tempatku 11 itu namanya Mas Pendi dari Pringsewu itu. Pringsewu. Jadi pejantan saya namanya Grandong itu, alhamdulillah ini sudah beranak 4, Pak, ini, Pak. Jadi saya mentori terus, seandainya dia ada apa-apa full 24 jam HP saya tidak pernah mati. Oh, gitu. Jadi itu namanya servis konsumen, biar nantinya dia ada rezeki, insya Allah kan beli di kita lagi kayak gitu, iya, Pak. Kalau dari segi keuntungan sebenarnya lebih menguntungkan yang katakan kelas ekonomisan atau lebih ke seni, Pak? Kalau kita ngomong masalah keuntungan, ya tetap masuknya ke seni, Pak. Ke seni, Pak, ya? Nah, otomatis kalau kita melayani seni aja, nanti kan kasihan yang cari ekonomisan, begitu. Begitu. Oh iya, ngobrol-ngobrol jenengan sudah berapa tahun Pak terjun ke peternak ini, Pak? Sekitar hampir 4 tahun ini, Pak. 5 tahunan lah, 4 tahunan, Pak. 4 tahun bisa menembus Malaysia. Iya. Nek saya ngambil kelas pedaging, ibaratnya kan ekonomis itu kan larinya ada yang kelas pedaging, ya kan? Soalnya dia kan mungkin petani ya mungkin ya. Jadi istilahnya ekonomis itu ya masuknya kelas pedaging. Ya? Iya, betul gitu. Nah, tapi kan nanti tinggal seandainya kita beli perempuan indukan ya, Pak, ya, kelas ekonomis, nah nanti tinggal pejantanya. Nah kalau insya Allah pejantanya bagus, tidak menutup kemungkinan nanti bisa keluar bagus kayak gitu. Nah, kan ibaratnya perbandingannya kan 60-40 ya, Pak, untuk ikut ke bapaknya 60, ikut ke indukannya biasanya 40. Nah, jadi lebih dominan ke jantan. Jantan, betul. Oh iya. Oh, kalau di PE itu jangan bilang mahal. Yang namanya seni itu bagaimana ya, Pak, ya? Mengartikannya orang kan sudah tahu kan, pasti tahu, oh iya seni. Jadi sampai kontes Piala Presiden nasional itu kan kalau tidak seni mungkin kan tidak mungkin sampai Piala Presiden sampai nasional kayak gitu. Benar. Dan kalau sudah naik ke podium katakanlah 10 besar, saya rasa harganya juga fantastis itu kayak gitu. Untuk korban juga bisa, tapi kan biasanya orang milih kambing Jawa, soalnya harganya kan tetap biarpun itu ekonomis kelas pedaging, harganya tetap mahal PE kayak gitu, begitu. Artinya potensi untuk kambing PE sendiri masih tinggi, Pak, ya? Masih tinggi. Apalagi ini ada ditunjang dengan adanya kontes-kontes ya gitu kan, otomatis mendongkrak peternak agar semangat untuk beternak itu giat gitu, Pak. Nah, untuk pemula biasanya harus carinya yang, atau kalau darah itu biasanya yang siap kawin. Jadi untuk dia menghasilkan itu kan cepat gitu, Pak. Jadi tidak menunggu lama lah istilahnya gitu ya. Untuk perawatannya kan sudah mudah, soalnya sudah mandiri, sudah tinggal makani aja itu sudah cukup. Nah, kalau
dia ambil dari kecil, dia kan belum tahu dasar cara merawat dari kecil kayak gitu. Jadi lebih bagus kalau memang benar-benar dari nol Pak ya. Nah, dari nol kayak itu. Karena kalau pemula langsung ke yang Bagus. harga bagus. Khawatirnya itu nanti gini Pak, ini kambing bagus tapi dia tidak pernah tahu merawat, ya itu khawatirnya nanti sebagus apapun, kalau namanya manusia juga secantik apapun kalau tidak dirawat akhirnya jelek kayak gitu kan Pak. Gitu. Nah saya dulu mainnya itu kalau untuk breeding itu kan minimal kita ambil katakanlah untuk kelas breeding itu indukan katakanlah harga 7, minimal 7 sampai sekitar 10 lah bagi saya kayak gitu. Tapi kalau untuk biasa ya itu Pak harga antara 3, 4 kayak gitulah Pak istilahnya. Tinggal kita mau breeding berapa ekor lah tinggal ngalikan kayak gitulah Pak istilahnya. Ya kalau sudah mengenal PE itu kalau main selain PE udah males Pak. Nah kayak gitu. Soalnya biasanya gini Pak, indukan kita sudah hamil lah. Kita tinggal menunggu hari. Kalau anaknya kan bagus, itu sudah kembali modal kayak gitu Pak. Gitu ya. Dari anaknya tadi tuh. Betul, anaknya itu kalau dari umur 1 bulan 2 bulan ya seperti kayak gitulah Pak istilahnya, kayak cempe-cempe itu. Monggo dilihat, monggo. Ya ini kan istilahnya spek ini kan baru 1 bulan Pak ya ini. Ini ya. Nah, ini 1 bulan Pak Dut? 1 bulan ini lahir tahun baru ini Pak. Jantan? Jantan betina ini Pak. Ini terjual berapa Pak? 7,5 ini Pak. 7.500.000 untuk 2 ekor? Iya 2 ekor. Wah guys. Free ongkir ini Pak. Free ongkir? Iya. Ini teman-teman bener yang dikatakan Pak Andut tadi teman-teman. 1,5 bulan udah 7,5 juta. Wah. Oh berarti jenengan juga melayani untuk pembelian penjualan cempe seperti ini Pak? Iya, tinggal itu kan berarti konsumennya dia udah tahu merawat cempe kayak gitu Pak. Oh gitu. Tapi ini namanya untuk lokalan sini Pak ya, kalau untuk cempe ya? Ini kirim Blitar Pak ini Pak. Malah di Blitar? Blitar ini. Nanti sore berangkat. Jadi ini indukan harga 48 nih Pak. 4.800.000 indukannya ini. Indukannya? Betul. Ini kok bisa jadi jerabang ini? Itu gini. Kalau masalah bentuk warna itu tidak tergantung pola pejantan sama Pak, sama indukannya. Biasanya gitu. Ada yang terah-terah, yang di atasnya itu ada yang merah, gitu Pak. Ya. Jadi jangan ini indukannya hitam, bapaknya hitam, nanti keluar hitam. Jangan kayak gitu. Enggak pasti Pak kayak gitu. Artinya kalau untuk usaha di peternakan sendiri Pak ya, potensinya lebih tinggi ya. Iya gitu. Nanti kan ada teman-teman nih di luar sana yang ingin terjun, tapi dia masih ragu-ragu. Ini dengan sistem yang jenengan katakan tadi lebih efisien Pak ya? Iya, jadi jangan takut main etawa. Etawa itu standar harga kan enggak ada. Tinggal kita PR-nya itu bisa enggak merawat kambing itu menjadi bagus. Kalau bagus harganya juga bagus kayak gitu. Itu di sana Pak ada apa tuh? Di sebelah sana tuh. Ini. Iya. Ini umur 9 bulan Pak ini Pak. 9 bulan. 9 bulan. Iya. Ini agak birahi ini Pak. Oh birahi ya. Nah, ini ya rencana kirim Malaysia kan ini Pak. Oh kirim Malaysia ini ya. Iya. Kirim Malaysia. Nunggu ekspedisinya ini Pak. Pak ini boleh tahu Pak di nota berapa nih Pak? Gimana? Di nota berapa? 13,5. 13.500.000. Itu kalau ke Malaysia ongkirnya seperti apa Pak? Oh itu bukan urusan saya tinggal ngantar ke Wonosobo, nanti dijemput di Wonosobo kayak gitu. Oh gitu, memang sudah ada ekspedisinya khusus. Ekspedisi ya? Betul gitu. Iya. Monggo Pak, sana lagi. Iya monggo. Harusnya itu kalau pemula itu harus punya teman yang bisa menyupport satu jalan dengan PE Pak. Kalau enggak kayak gitu nanti ya non jauh kadang itu informasi itu yang membuat orang pemula menjadi bingung. Gitu. Nah, semacam kayak mentor yang betul-betul sudah punya pengalaman di bidang etawa kayak gitu Pak. Nah, jadi saling sharing lah istilahnya, namanya saling sama peternak harusnya saling punya pengalaman kambing ini kayak begini. Ya harusnya kan kalau enggak usah pelit lah berbagi ilmu kayak gitu Pak istilahnya. Kalau kita ngasih nominal itu tidak bisa, masalahnya spek anakannya kalau breeding itu kan diambil dari anakannya. Tinggal anakannya itu bagus, apa enggak? Lah kalau bagus, ya hasilnya bisa kayak tadi indukan harga 4.800.000, anaknya 1 bulan laku 7,5. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal anakannya itu bagus enggak kayak gitu Pak. Kalau masalah keuntungan tetap untung. Itu enggak ada ruginya kayak berarti gitu. Tinggal bagaimana kita bisa menyilangkan antara betina dan jantan. Betul. Pak ya? Kalau masalah penyilangan ilmu di etawa itu yang paling penyilangan Pak. Nah itu melalui yang paling inti. Paling melalui 3 tahap sampai 4 tahap.
Masalahnya biasanya pejantan ini harus dijodohkan sama ini, nanti jadinya berapa, itu baru satu tahap. Kok kurang bagus, nanti baru tahap kedua. Jadi itu ketiga itu baru menemukan yang pas lah. Oh berarti pejantan ini cocoknya dengan indukan ini, kayak gitu Pak. Oh gitu. Jadi buat teman-teman ya, ini tadi obrolan saya dengan Pak Anduk ini isi semua guys, daging semua, terutama bagi kita yang masih pemula teman-teman. Karena untuk di Lampung sendiri selama ini kan masih jarang nih peternakan khususnya kambing etawa atau kambing PI lah. Iya. Tapi kalau di Pulau Jawa sendiri, ini tepatnya di mana tadi Pak? Tepatnya di pertengahan Pati Juwana, pinggir Jalan Pantura, itu kilometer 7 dari Juwana. Tepatnya di Desa Guyangan Purworejo. Pati Pak ya? Pati, betul. Ini lambungnya ke kabupatennya? Ini Kabupaten Pati, Kecamatan Pati Pak. Oh iya. Teman-teman, jadi tadi sharing-sharing saya dengan beliau. Semoga lah sedikit bermanfaat ini. Kalau nanti jenengan ada yang ingin minat atau ingin cari kambing-kambing dari tempatnya Pak Andut ini, nanti ada nomor yang bisa dihubungi dalam video ini teman-teman. Oke Pak Dut, ini Siap. terima kasih atas bincang-bincangnya. Sama-sama. Semoga usaha dan peternakan jenengan semakin berkembang. Terima kasih, amin amin ya. Dulu pernah nonton Indra Palupi belum? Sudah pernah. Gitu ya. Itu dulu guys, bincang-bincang saya dengan sang narasumber. Ternyata kambing PE itu seninya banyak. Dan kalian harus belajari benar-benar bagaimana cara menyilang ataupun cara merawat. Karena PE sendiri ya bisa dikatakan nggak asal ternak gitu guys. Oke Pak Dut, saya terima kasih nih. Mau mohon pamit ya. Iya siap Pak, siap. Salam buat keluarga Pak Dut. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.